Ya Fidel, aku mau nanya lah. Apa sih kebijakan moneter itu? Oh, kamu lihat kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu adalah sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh sebuah bank sentral di sebuah negara untuk menstabilkan nilai mata uang mereka, terutama negara yang masih mengalami namanya inflasi. Kalau kamu mau tahu kebijakan moneter, terutama kebijakan moneter yang ada di Indonesia yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, ayo kita tonton video sendiri. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun.
Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Oh, aku paham sekarang. Tapi ada nggak menurutmu berikan mengenai tentang kebijakan moneter? Nah, ada nih, aku baru baca dari web Kumparan dan Konten Nasional. Bank Indonesia mengambil langkah penting dalam kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 55%. Pada rapat Dewan Gubernur yang dilakukan pada 20 sampai 21 Mei kemarin tahun ini. Lalu, penurunan ini juga diikuti oleh penyesuaian buku deposit facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,25%. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali dalam kisaran target 2,5 plus minus 1%, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itu dia pemberitaannya. Nah, yang ada lagi yang aku tanya, untuk lagi diskusi lumayan kan sama dengan pengetahuan. Ya, gimana kalau kita di tempat aja? Nah, iya boleh. Oh iya sudah. Aku tahu lah apa aja instrumen dari kebijakan moneter. Nah, kebetulan kali ya, aku baru catat ini tadi 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada politik diskonto, yang mana politik diskonto adalah tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan pemerintah atas pembayaran dari bank umum di bank sentral. Misalnya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank. Namun, jika ingin menaikkan jumlah uang beredar, pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga bank. Lalu selanjutnya ada OPT, yang biasa disebut operasi pasar terbuka. Untuk terjadi inflasi, Bank Indonesia akan menentukan harga. Namun, jika terjadi deflasi, Bank Indonesia akan membeli surat harga. Lalu yang ketiga ada kebijakan cadangan kas atau cash ratio, yang inflasi menaikkan cadangan kas bank umum. Nah, Bank Indonesia akan menaikkan cadangan kas bank umum. Biasanya itu bank umum akan menahan jumlah uang yang akan diedarkan. Lalu yang keempat ada kebijakan kredit selektif. Nah, dalam kebijakan ini sebelum memberikan sebuah kredit atau pinjaman, bank umum akan memilah-milah dulu nih yang akan dinilai itu karakter, jaminan, modal, kemampuan dan kondisi ekonomi. Nah, itu dia instrumen kebijakan yang pertama ya. Oh gitu ya, keren banget bank sentral kita ya. Ya harus. Iya, tadi aku aja yang ngasih tahu. Saya nggak belajar ekonomi, cuma aku sebutkan dulu masing-masing satu contoh positif dan negatif dari kebijakan moneter. Ini aku bacain ya. Ya. Dampak positifnya adalah menjaga kestabilan harga. Inflasi terkendali. Salah satunya tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Ketika inflasi stabil, daya beli masyarakat terjaga. Yaitu biaya hidup tidak melonjak secara tiba-tiba dan iklim usaha menjadi lebih sehat dan terprediksi. Dampak negatifnya ya meningkatkan inflasi jika terlalu longgar, mencetak uang gitu kan. Contohnya dalam kurung kuantitatif easing namanya. Jumlah uang beredar bisa menjadi terlalu banyak. Ini berisiko menimbulkan inflasi tinggi. Bahkan hiperinflasi yang dapat mengurus daya beli masyarakat. Oh, jadi gitu. Oke, makasih. Nah, jadi itu dia guys, bagaimana kebijakan moneter berjalan di dalam negara yang masih mengalami inflasi, terutama yang ditanggung-jawabi oleh bank sentral, terutama juga bagi Indonesia yang masih mengalami inflasi. Kebijakan moneter ini sangat berguna dan sangat berfungsi untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia di dalam bidang ekonomi. Kami juga sebagai murid dari Ibu Juraida sebagai guru pembimbing mata pelajaran ekonomi di kelas 11/4. Kami mengucapkan terima kasih dan Pamit undur diri. ya.